Mau apa kamu kemari? Dari mana dia tahu kita di sini? Makanya jangan suka ngeremehin orang. Saya ini memang kampungan, tapi tidak tuli, tidak boren, tidak buta. Ayo, Anda, tengok suami kamu. Ayo, tidak. Bu. Bu. Saya mohon, Bu. Izinkan saya ketemu Adrian. Saya mohon. Izinkan saya ketemu suami saya, Bu. Saya mohon, Bu. Kamu istri pembawa sial. Gara-gara kamu, anakku kena musibah. Gara-gara kamu, Adrian nyawanya hampir melayang. Ibu, jangan, Bu. Izinin saya ketemu suami saya, Bu. Jangan biarkan dia mendekati Adrian. Bisa-bisa Adrian dapat musibah lagi. Izinin saya ketemu Adrian, Bu. Ibu saya mohon, Bu. Mas, Sudah kalian masuk, biar saya yang tanya. Saya ikut. Saya melihat Adrian. Saya melihat Adrian lepas. Diam kamu. Adrian. lepaskan dia. Lepaskan. Diam! Diam kamu! Kamu bukan siapa-siapa lagi. Saya sebagai anggota keluarga berhak menentukan siapa saja yang boleh menjenguk Adrian. Awas kamu ya. Kalau sampai Arman tahu, Kurang aja. Astagfirullahaladzim. Berani mengetahui saya, ha? Ibu. Kamu nggak ikut jenguk kakak kamu, Dit? Malah bilang nggak perlu, karena kalian masih koma. Hah? Iya. Kamu harus banyak berdoa ya, supaya Allah bisa menyembuhkan kakak kamu. Nasib kakak saya itu tergantung dokter, bukan siapa-siapa. Adit, yang menentukan takdir itu Allah, bukannya dokter. Ini bulan puasa, bulan suci, bulan yang penuh hikmah. Kalau kamu banyak berdoa, insya Allah kakak kamu akan sembuh. Fa, kamu doain kakak saya juga ya. Emangnya kamu nggak bisa berdoa sendiri apa? Adit, Hei, kamu baik-baik aja? Sekali lagi saya mau ngucapin makasih sama kamu. Kalau nggak ada kamu kemarin, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sama saya. Itu cuma kebetulan aja kok. Lagian, kamu jangan nganggap saya sebagai pahlawan dong.
Tapi kamu yang pahlawan. Kamu yang udah nyelamatin saya dari berandalan-berandalan itu. Sekarang gimana caranya saya balas budi sama kamu? Saya akan lakuin apa aja buat kamu, Dit. Tin, kamu nggak perlu ngebalas apa-apa sama saya. Tina? Kamu kenapa, Sher? Kok ngeliat Tina kaget gitu? Kayak ngeliat setan lewat aja. Diam lo. Siapa juga sih yang nanya sama lo? Udah sana. Permisi ya. Gimana sih si Bundan? Halo, Bondan. Lu tuh gimana sih? Gue kan udah nyuruh lu untuk... Apa? Siapa yang nolongin dia? Cowok. Biar tau rasa si Seri tuh. Gue kerjain. Gue adu domba dia sama Tina. Adu domba gimana? Ya biar mereka bantem lah. Masa dari dulu saya terus yang dikerjain? Hah? Udah dong, Dit. Mendingan kamu gak usah nerusin yang kayak begini deh, Dit. Emangnya kenapa? Kamu kan udah tahu gimana teman-temannya Sherry. Salah-salah kamu bisa kena batunya. Coba kamu pikirin, gimana kalau seandainya Sherry nyuruh teman-teman yang berandalan itu buat ngerjain kamu? Emangnya saya takut apa? Bukannya gitu, Dit. Tapi balas-membalas itu kan gak ada habisnya. Mendingan udahin aja deh. Lagian kan ini bulan puasa, bulan suci. Tahan dong nafsu amarah kamu. Fa, kalau saya terus nahan diri kayak gini, yang ada mereka ngeremehin saya. Dit, orang sabar itu disayang sama Allah. Kesabaran kamu juga pasti ada hikmahnya. Percaya deh sama saya, ya? Haus nih, kantin yuk. Loh, kamu nggak puasa ya? Oh, tadi lupa. Puasa kok. Saya puasa. Hei, kamu sini. Iya, Bu. Narman mana? Den Arman sedang di ruang kerjanya, Bu. Narman! 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 Kamu ini gimana sih? Masa ibu ditampar orang kita diam aja? Narman itu harus tahu! Supaya dia kasih pelajaran sama mereka, supaya mereka kapal, nggak mau nampar kita lagi, nggak mau merangkul kita seenak-enaknya lagi. Hanya satu-satunya Narman tuh tempat kita minta tolong. Hanya satu-satunya anak. Biar sedikit dramatis. Biar semakin jelas bakat tamparannya. Biar semakin jelas. Biar mereka tahu rasa. Narman! Ada apa sih, Bu? Narman! Lihat nih pipi ibu, Narman. Lihat nih. Pipi Ibu kenapa? Tanya saya sama ibu kamu. Adik kamu. Paman kamu. Tanya. Maksudnya apa? Ibu ditampar. Sakit. Dipukul? Oh, kenapa bisa begitu, Bu? Ana, tolong jelasin. Apa yang terjadi? Kak Arman, maafin kita ya. Kita nggak sempat minta izin waktu menjenguk Adrian. Maaf ya, Kak. Masa kita dilarang menjenguk Adrian, tahu nggak? Adrian itu kan suaminya Ana. Kalau sakit ditampar, bagi ibu nggak apa-apa, Darman. Tapi yang lebih sakit ini nih, ini. Hati ibu, perasaan ibu sakit sekali. Ibu dihina, diusir seperti binatang. Diusir seperti binatang. Tolong, Arman.
sudah pulang ke rumah. Kemana ya si Ana sama ibunya kok belum kemari? Kita nunggu-nunggu dari tadi. Kalau mereka masih di rumah, suruh mereka cepat ke sini ya. Mereka baru pulang dari rumah sakit. Mereka bilang Kita belum bertemu sama mereka sama sekali kok. Dari tadi kita nunggu-nunggu. Kalau kamu nggak percaya, nih tanya sama Lika. Halo, Arman. tolong jelaskan sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya terjadi. Man, tadi waktu kita mau berangkat ke rumah sakit, si Ana dan ibunya itu masih tidur. Jadi ya udah kita tinggal aja mereka. Tapi kita nitip pesan kalau mereka bangun, mereka nyusul ke rumah sakit. Tapi mereka bilang bahwa mereka itu baru pulang dari rumah sakit. Dan kalian melarang Ana untuk menjenguk Adrian. Nah, itu bohong, Man, bohong. Ngapain sih kita ngelarang si Ana ketemu suaminya sendiri? Padahal kita di sini udah nunggu-nunggu si Ana loh. Kalau kamu nggak percaya, Om Hasim dan Tante Vina saksinya. Ibu mau kemana? Mau pulang? Kita harus pulang, Ana. Saya tak bisa pulang, Bu. Tempat saya di sisi Adrian. Saya kan harus merawat Adrian, Bu. Kamu harus pulang. Adrian juga harus pulang. Adrian. Cepat, beresin semua baju-baju kamu juga, semua baju-baju Adrian. Kita pergi dari sini. Ada apa, Bu? Saya sudah tidak tahan lagi menghadapi keluarga Ana Arman. Saya tidak rela Ana dihina di rumah ini. Lebih baik Ana sama Adrian tinggal bersama saya. Bu, saya mohon Bu sabar dulu, Bu. Biarpun saya orang miskin, saya tidak rela dihina seperti ini. Kalau sampai Adrian tahu keluarganya menghina Ana dan saya seperti ini, saya yakin dia pasti akan marah dan dia pasti akan ikut saya, akan tinggal bersama saya. Mama kamu akan kehilangan anaknya. Adrian dan Ana akan ikut bersama saya. Ayo Ana, cepat beresin pakaian kamu. Jangan bengong aja. Ayo. Bu, saya mohon sabar, Bu. Saya akan mengajak anak ke rumah sakit. Dan saya akan bicara sama mama saya. Bagaimana? Percuma saja, Nak Arman. Memang dasar mereka tuh nggak mau berubah sikap. Memang dasar mereka tuh memang sudah benci sama saya dan Ana. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Bu. Dan saya tahu bagaimana caranya menghadapi keluarga saya. Jadi saya minta sekarang Ibu ke rumah sakit sama saya. Saya nggak sudi. Hati saya sudah sakit, sudah sakit. Ana, apakah kamu ingin melihat suami kamu? Bu, biar saya dengan Anam ke rumah sakit. Ibu di sini aja dulu untuk menenangkan diri. Dan saya berjanji, saya akan menyelesaikan masalah ini dengan seadil-adilnya. Maafin sikap ibu saya ya, Kak Arman. Apa betul ibu kamu dipukulin? Ditampar Sama siapa? sama Om Hasim. Om Hasim yang melakukan itu? Semua terjadi karena mereka sama-sama emosi. Tapi saya nggak mau ingat kejadian itu lagi, Kak. Iya, saya mengerti kok. Dan saya percaya sama kamu. Apapun perlakuan orang terhadap saya akan terima dengan hati yang lapang. Saya cuman ingin ketemu Adrian. Itu aja. Ana, kamu kemana saja? Kenapa tidak langsung nyusul? Kamu baca nggak pesan yang kita tinggalkan di meja makan untuk kamu? Ana, tadi kamu sama ibu kamu lagi tidur. Makanya kami nggak mau ganggu istirahat kalian. Terus kami berangkat duluan. Padahal kita udah nyiapin supir untuk kamu dan ibu kamu supaya nganterin ke sini loh, An. Ana, kalau kamu melihat suami kamu silakan.
Pasien belum siuman, tapi keadaannya sudah cukup stabil. Menurut catatan dokter, jika dalam waktu 24 jam pasien sudah bisa siuman, maka tidak ada sesuatu yang serius pada dia. Tapi jika dalam waktu 24 jam pasien juga belum siuman, maka ada sesuatu yang serius pada pasien, yaitu kerusakan pada fungsi organ. Man, masa kamu lebih percaya pada tukang ramal itu daripada Mama? Kita semua saksinya, Man. Ana dan ibunya nggak pernah kemari kok. Ya kan, Lik? Iya, Man. Ibunya si Ana itu tukang bohong, penipu. Dia sengaja mau ngadu domba kita, Man. Saya bingung mau bilang apa. Tapi saya mohon pada kalian semuanya, tolong hargai Ibu Eli dan Nana. Karena mereka semua itu adalah bagian keluarga kita juga. Arman, kamu tahu kan sejak awal Mama tidak setuju dengan pernikahan Adrian dan Ana. Dan ketidaksetujuan Mama itu sangat beralasan. Dan sekarang semuanya makin jelas. Ana dan ibunya memang tukang bohong. Buktinya, sekarang kamu mulai terpengaruh untuk memusuhi Mama sendiri. Mama tidak terima, Man. Ma, saya mau lihat Adrian dulu. Nah, kira-kira Arman percaya nggak sih, Ma, sama kita? Tentu saja dia lebih percaya sama kita. Tapi kita harus hati-hati. Jangan sampai Arman tahu yang sebenarnya. Kalau sampai Arman dipengaruhi oleh ibu si Ana, ini benar gawat. Benar-benar gawat. Kita nggak bisa membiarkan seperti ini. Ana. Ana. Iya, Kak? Maaf mengganggu. Saya cuma ingin mengingatkan apa kamu sudah makan. Saya puasa, Kak. Tapi kondisi kamu kan masih lemah. Insya Allah saya kuat. Halo. Bu Eli. Ya, saya sama Ana. Ya, Bu Eli mau nyusul ke sini, nanti saya jemput. Ana mana? Saya mau bicara sebentar. Sebentar ya. Ibu kamu. Makasih, Kak. Sekalian. Assalamualaikum, Bu. Kamu jadi pulang atau enggak sih? Enggak, Bu. Saya nemenin Adrian di sini, Bu, ya. Buat apa lagi sih kamu nemanin Adrian itu? Sebentar lagi kamu akan menjadi janda, tahu nggak? Astagfirullahaladzim, Bu. Kita nggak boleh ngelebihin Tuhan. Alah, omong kosong kamu, dasar anak goblok. Halo? Astagfirullahaladzim. Sebentar lagi Ana akan menjadi janda. Dan dia tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga Adrian. Saya akan manfaatkan keadaan ini dengan sebaik-baiknya. Kalian akan membayar perbuatan kalian terhadap saya. Bu, Dino, ngagetin ibu aja deh. itu punya siapa, Bu? Ini punya Ana. Punya Kak Ana. Wow, banyak banget, Bu. Tapi kalau punya Kak Ana, kok ada sama Ibu? Kak Ana menitipkannya sama ibu. Dan ibu disuruh menjual, uangnya disuruh beliin rumah yang layak buat kita. Kak Ana mau ngejual perhiasannya buat kita beli rumah, Bu. Iya. Ya udah jangan ganggu ibu. Kamu suruh Umi bagiin taksi buat ibu. Cepat. Baru pulang. Kok udah mau pergi lagi sih, Bu? Tino ikut dong, Bu. Duh, Tino di rumah aja deh, jangan ikut. Ibu ini banyak urusan penting. Pokoknya kita akan tinggalkan rumah susun ini.
Dan kita akan tinggal di rumah yang lebih bagus lagi. Ya. Bilang sama Umi, suruh panggilin ibu taksi. Ya, ya, cepat. Lika! Lika! Ada apa, Ma? Perhiasan Mama hilang. Jangan-jangan barang-barang kamu juga dijarah. Perhiasan Mama hilang? Iya, cepat periksa. Cepat. Astaga, Ma. Perhiasan saya juga hilang. Pasti si tukang ramal itu malingnya. Siapa lagi kalau bukan dia? Ayo, Ma, kita geledah rumahnya. Permisi, Pak. Saya mau permisi pulang dulu. Bapak masih perlu sesuatu? Emangnya sekarang jam berapa? Jam 5, Pak. Jam 5 kok udah pulang. Kan bulan puasa, Pak. Bulan puasa. Maaf, saya lupa. Nggak apa-apa, Pak. Saya maklum, Bapak kan banyak urusan, sibuk lagi. Bapak masih perlu sesuatu dengan saya? Enggak. Kamu boleh pulang. Ya. Makasih, Pak. Iya. Permisi. Iya. Puasa. Ada tamu. Mau datang kok nggak bilang-bilang sih? Ini Pak, orangnya ini. Ini, Pak, malingnya. Ayo Pak. Tenang. Selamat sore. Sore. Ibu yang bernama Ibu Eli. Betul? Ada apa Pak? Kami mendapatkan laporan pencurian. Mencuri. Saya dituduh mencuri. Pak, ini bukan yang pertama kali. Mereka ini semua memang senang memfitnah saya. Tapi kalau Bapak mau geledah, ya silahkan saja. Ini surat perintah. Anggota. Siap, Komandan. Satman. Beda. Beda semua. Kok rumah kita didatengin polisi, Bu? Tenang aja sayang ya, gak usah khawatir. Yang penting kita kan tidak bersalah. Jadi kamu gak usah takut. Sekarang Tino masuk kamar aja, minta ditemenin Mbak Umi, oke? Ya, sana. Bagaimana Pak? Maaf, dari hasil pemeriksaan kami, semuanya nihil. Tidak ada satu perhiasan pun yang kami dapatkan dari rumahnya Ibu Eli. Tidak mungkin Pak. Pasti sudah diamankan sama dia, Pak. Ibu Eli harus ditahan, Pak. Diinterogasi sampai mengaku. Dan harus mengembalikan semua barang-barang curiannya. Iya. Maaf, kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat, kami dari kepolisian tidak bisa membuat surat perintah penahanan, terkecuali ada saksi mata. Selamat sore. Gimana nih Mas? Sekarang kalian semua sudah tahu kalau saya memang miskin, tapi tidak bodoh. Kurang ajar kamu ya. Jangan harap kamu bisa lolos dari kami ya. Awas kamu ya. Kamu bakalan masuk penjara. Dasar maling kamu. Dasar orang kaya goblok. Halo. Selamat sore Bu Foni. Besok saya sudah bisa ambil kan uang hasil penjualan perhiasan itu? Jam berapa? Oke, terima kasih ya. Dan ini pesanannya untuk dibawa pulang. Saya mengucapkan selamat buka puasa, Pak. Mari. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, kamu bisa dengar suara saya kan ya? Kita zikir sama-sama ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sur, pokoknya kamu jangan beragak lupa. Kamu harus datang. Cepet ya. Iya, saya berangkat sekarang. Tapi sekarang saya mau buka puasa di rumah, boleh dong? Aduh, kamu tuh gimana sih? Buka puasanya di sini aja. Di rumah aku juga banyak makanannya kok. Pokoknya kamu segera berangkat sekarang, oke? Oke. Saya berangkat sekarang. Belum jadi istri saja sudah cerewetnya minta ampun. Pakai ngatur-ngatur hidup orang segala. Kalau bukan karena terpaksa, amit-amit saya kawin sama kamu. Wih! Astagfirullahaladzim. Lagi puasa. Nggak boleh marah-marah. Tenang. Tenang, Surya, tenang. Mr. Surya. Mister. Anda Mr. Surya kan? Oh, nama saya betul Surya. Tapi seumur hidup saya tidak pernah dipanggil Mister. Karena saya asli dari Madura, Mas. Saya ditugaskan untuk menjemput Anda. Silakan, kendaraan sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama amat sih. Ingat sandiwara kita. Om-om dan tante-tante, ini Surya, calon suami aku, anak pengusaha tambang dari Madura. Anak pengusaha tambang? Kenalkan Sur, mereka semuanya keluarga besar aku. Dan udah lama banget pengen kenal sama kamu, calon suami aku. Nggak ada potongan anak pengusaha sama sekali. Masa anak pengusaha pakainya sendal jepit? Kayak mau ke WC aja. Apa sih, Sina? Ada apa? Kamu tuh gimana sih? Aku kan sudah pesan pakaian yang rapi. Ini malah pakai sendal jepit segala. Gimana sih? Abis mau pakai apa lagi, Sin? Ini adalah kostum terbaik yang saya punya. Lagi pula kamu nggak ngobrol sih. Kalau kamu mau ngenalin saya sama keluarga kamu. Udah deh, jangan banyak omong. Ini. Mulai sekarang kamu harus merubah penampilan kamu. Kamu harus tampil meyakinkan sebagai anak pengusaha. Ngerti? Uang ini untuk saya? Anggap aja ini uang muka. Tapi ingat, jangan sampai kamu mengacaukan sandiwara ini. Kalau enggak, aku akan sebarin foto-foto dan video porno kamu. Dan kopiannya, aku akan kirim ke orang tua kamu. Jangan, Sin. Please, Sin. Please. Jangan, Sin. Nanti orang tua saya bisa kena serangan jantung, Sin. Please. Ya, tapi kamu harus bisa meyakinkan keluarga aku.
Jangan sampai mereka curiga. Kak Arman? Kak? Wah, Maaf ngagetin. sorry. Saya ketiduran. Kok nggak masuk ke dalam? Sewaktu saya datang ke sini, kamu lagi sholat. Saya bawa makanan untuk kamu. Oh, makasih ya. Bagaimana dengan perkembangan antrian? Belum sih, cuman ya kita kan nggak boleh putus asa. Kak Arman udah makan belum? Belum. Makan sama-sama di dalam yuk. Ana, sejak kapan kamu puasa? Sejak kecil, Kak. Sejak kecil saya sekolah di luar negeri. Banyak sekali teman-teman saya yang non-muslim. Ada juga yang muslim. Tapi imannya tidak sekuat kamu. Maklumlah, di luar negeri. Siapa tahu justru dengan baliknya kakak ke Jakarta ada hikmahnya. Maksud kamu apa? Maksudnya gini, apa yang udah terjadi sekarang ini sebenarnya adalah rencana Allah untuk mendekatkan kakak kepada agama. Ya, saya datang ke Indonesia karena saya ingin menghadiri pernikahan kalian berdua dan juga merayakan kebahagiaan kalian. Ternyata malah bikin tambah masalah. Bukan masalah, Kak, tapi cobaan. Justru ya, Kak, ya, kalau manusia dicoba, manusia itu akan semakin kuat. Dan dia akan semakin yakin kebesaran Allah. Semakin kita putus asa, sedang menghadapi jalan buntu, justru di situ kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Pantesan saya perhatikan kamu itu setiap ada masalah kelihatannya tenang dan sabar. Insya Allah. Insya Allah. Kakak kayaknya udah capek. Mau pulang, Kak? Iya, mau pulang. Kamu mau ikut? Enggak, Kak. Saya menemani Adrian. Sampai kapan kamu nemenin Adrian di rumah sakit? Kamu kan perlu istirahat. Tempat seorang istri adalah di sisi suaminya. Hati kecil saya mengatakan kalau Adrian membutuhkan saya di sisinya, Kak. Dari mana Mama bisa menuduh Ibu Eli? Kalau bukan dia, siapa lagi? Ma, ada saksinya nggak sih, Ma? Ada orang melihat apakah Ibu Eli menjarah kamar Mama dan kamar kamu? Kamu lupa ya, Man. Waktu pertama kali Bu Eli datang ke sini, dia udah nekat mencuri. Dia itu nggak menyia-nyiakan kesempatan. Begitu ditinggal sendirian di rumah, dia langsung sikat habis semua harta benda kita. Kamu harus bertindak, Man. Kamu nggak bisa membiarkan begitu saja. Kamu kan tahu berapa banyak jumlah perhiasan itu. Dan berapa besar nilai perhiasan Mama dan adik kamu. Jadi saya harus berbuat apa, Om? Saya tidak bisa menuduh orang tanpa bukti, Om. Kamu harus yakinkan polisi. Maaf. Menurut saya sekarang lebih baik kita memikirkan Adrian daripada kita memikirkan orang lain. Maksud kamu, kita membiarkan maling itu begitu aja menikmati hasil jarahannya? Kamu tahu nggak sih berapa nilai perhiasan yang hilang itu? Lika, menurut saya polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya juga tidak bisa memenjarakan Ibu Eli tanpa bukti. Saya minta kepada kalian semuanya bisa menenangkan diri dan kita berdoa untuk Adrian. Berdoa? Sejak kapan Arman bisa bicara seperti itu?
Si Arman itu udah terpengaruh sama si Ana. Lihat aja cara ngomongnya. Mas, apa sekarang yang harus kita lakukan, Mas? Kalau memang perlu saksi, kita harus cari saksi itu. Supaya polisi bisa bertindak. Saya jadi saksi apa, Nyonya? Saksi mata. Saksi mata. Iya, kamu harus mengaku di depan polisi kalau kamu melihat Bu Eli menjarah kamar saya dan kamar Nyonya. Astagfirullahaladzim, saya nggak berani, Nyonya. Oh, kamu jadi lebih suka saya pecat ya? Begitu aja nggak berani. Apa sih susahnya? Kalau ditanya polisi tinggal bilang, iya, saya lihat Bu Eli masuk ke kamar Nyonya. Saya takut, Nyonya. Aduh, mana lagi bulan puasa. Saya nggak berani, Nyonya. Iya. Berani kamu melawan perintah saya? Bener-bener saya pecat kamu! Mama! Apaan sih? Jadi Mama memfitnah Ibu Eli? Memfitnah bagaimana sih? Sudah jelas dia pelakunya. Ya dia dong yang harus tanggung jawab. Dia harus dipenjara, dia harus dihukum. Biarpun nggak ada yang lihat, udah pasti dia orang nyaman. Mama nggak bisa dong memaksa si Nur untuk jadi saksi palsu. Itu nggak benar, Mah. Terus gimana dong cara kita untuk membuktikannya? Ya kalau nggak ada bukti berarti Ibu Eli bukan pencuri. Mau apa lagi sih? Mama kan bisa bikin laporan ke polisi. Biar polisi yang menyelidiki ini semuanya. Jadi Mama jangan main hakim sendiri atau fitnah. Usaha kita gagal. Sekarang apa lagi yang harus kita lakukan, Mas? Apa kita harus biarkan si Eli itu lolos begitu saja? Saya punya akal. Akal apa lagi, Mas? Sekarang semua kan sudah jelas. Yang diinginkan perempuan itu cuma uang, uang, dan uang. Dan dia mau melakukan apa saja demi uang. Maksud Mas? Kamu harus siap mengorbankan uang dalam jumlah besar. Kalau kamu mau bebas selamanya dari Ana dan ibunya. Apa? Kamu harus sembuh ya. Harus. Surya, saya kok belum terima surat pengunduran diri kamu? Surat pengunduran diri? Memangnya yang mau mengundurkan diri itu siapa, Pak? Loh, kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah mau menikah. Lagian, saya yakin kamu nggak akan kerja di sini lagi setelah kamu menikah dengan anak konglomerat langganan kita itu. Loh, kamu mau kemana, Surya? Stop. Siapa kamu? Anda mau kemana? Anda kan nggak ada tugas luar hari ini. Apa-apaan sih? Sampean ini siapa? Saya mau kemana ke itu urusan saya, bukan urusan kamu, ngerti? Mulai detik ini, semua kegiatan Anda adalah tugas kami. Dan segala aktivitas Anda harus izin Mbak Sinta. Apa? Sinta, apa-apaan sih kamu? Pakai ngirim orang segala untuk mata-matai saya tidak suka. Aku hanya menjaga segala kemungkinan yang terjadi. Bagi aku, kamu adalah investasi yang paling berharga. Jadi wajar dong kalau aku menyuruh orang untuk menjaga kamu. Iya, tapi saya ini bukan anak kecil. Saya tidak mau diikuti orang, ngerti? Kamu harus ikut aturan main aku. Jangan protes lagi. Kalau tidak, tanggal pernikahan kita sudah semakin dekat. Aku nggak mau terjadi resiko apapun. Aku nggak mau kamu kabur.
Jangan munafik lah, Sur. Aku kan cukup adil sama kamu. Ini honor kamu untuk bulan ini. Kan kamu baru jadi tunangan aku. Nanti kalau kamu sudah resmi menjadi suami aku, akan aku naikkan. Saya tidak butuh uang kamu, Sinta. Saya melakukan ini bukan karena uang, tapi karena saya... Surya, suatu hari nanti kamu akan tahu bagaimana uang itu bisa berharga dan merubah hidup kamu. Selamat pagi. Mau apa lagi kamu datang kemari? Mau menggeledah rumah saya lagi? Iya. Saya datang kemari untuk mengajukan tawaran buat kamu. Tawaran yang tidak akan mungkin kamu tolak. Oke? Bagaimana, Mas? Katanya tawaran kita kurang memenuhi syarat. Maksudnya apa? Kita kan menawarkan rumah dan mobil. Kurang apa lagi sih? Ibu Eli itu ternyata tidak bodoh. Dia licik seperti ular. Dia tahu apa yang akan dia dapatkan dari Ana. Apalagi kalau Adrian meninggal. Ana kalau sudah jadi janda berhak menguasai hak Adrian sebagai ahli waris keluarga ini. Kurang ajar. Kita sudah coba mengalah. Masih saja dipersulit. Om Hasim gimana sih? Ini kan idenya Om. Om bilang Om yakin kalau Bu Eli itu mata duitan. Justru itu, Lika. Bu Eli justru akan mempertahankan pernikahan Ana dan Adrian demi uang. Karena dia tahu dia akan mendapatkan lebih banyak lagi kalau Ana sudah jadi janda. Berarti ibu dan anak sudah berkomplot sekongkol menggerogoti harta kita. Kalau Mas Hasim tidak berhasil memaksa ibunya, saya yang akan turun tangan. Saya akan suruh Adrian untuk menceraikan Ana sekarang juga. Besar ya. Allah pasti akan menyembuhkan kamu. Tapi kamu gak boleh menyerah. Kamu harus kuat. Ya. Sayangnya. Kamu harus kuat. Singkirkan tangan kamu yang sial itu dari anak saya bertiga. Cepat suruh ibu kamu kembalikan semua barang-barang curiannya. Barang apa? Kamu nggak usah pura-pura. Kamu pasti sekongkol sama ibu kamu. Kamu sengaja meninggalkan ibu kamu di rumah kami sendirian supaya dia bebas mengambil semua harta benda kami, kan? Demi Allah, saya tidak tahu sama sekali tentang barang itu. Demi Allah. Selalu ya bawa-bawa nama Tuhan. Kamu selalu berlindung di balik ketaatan ibadah kamu. Padahal kamu perempuan berhati iblis. Kamu bukan saja mau menghancurkan rumah tangga kami, tapi kamu juga mau menggerogoti harta benda kami. Saya ingatkan kamu terakhir kali, cepat ceraikan Adrian. Kalau tidak, kamu akan kami siksa selamanya. Dasar. Sudah berhayal ya menjadi janda kaya. Dan kamu mau buang-buang uang suami kamu. Enak aja. Subhanallah. Subhanallah ya Allah. Kamu sudah sadar.